Bagi masyarakat secara umum dan generasi sekarang, apa sebenarnya mitos itu? Dan apakah mereka mempercayainya hanya semata karena sudah didoktrin dari awal? Itu dari kayak wejangan mungkin sesepuh kita atau orang tua dan nenek kita. Pernah sih kayak nendang sajen dulu. Nah mereka tuh iseng kayak nendang itu, ternyata mereka diikutin gitu loh, jadi kerasukan. Dia habis kerja di Bali lama. Orang ini tuh melakukan kesalahan waktu bekerja di Bali. Akhirnya setelah diikhlaskan sama ibu kandungnya, anak itu, masnya itu langsung meninggal. Orang-orang yang dikasih tahu itu lebih bisa memaknai ataupun nggak melanggar hal-hal yang kayak gitu-gitu loh. Soalnya kalau cuman kita kasih tahu, pasti orang Indonesia tuh orangnya ngeyel. Kebudayaan, mistisme, serta tata krama di Indonesia seringkali menghasilkan mitos-mitos yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi tua sampai ke generasi muda. Lalu, bagi masyarakat secara umum dan generasi sekarang, apa sebenarnya mitos itu? Dan apakah mereka mempercayainya hanya semata karena sudah didoktrin dari awal? Atau memang ada ketakutan tersendiri? Mari kita simak penjelasan dari para partisipan. Menurutmu ya, mitos itu apa? Mitos itu adalah kepercayaan dari masyarakat sekitar sih. Mitos itu cerita tradisional tentang penafsiran, mungkin alam, orang-orang. Dari nenek moyang yang di setiap daerahnya berbeda. Suatu cerita yang mungkin udah terjadi di masa lampau dan itu diceritakan yang mungkin bisa jadi kepercayaan. Menurutku mitos itu cerita dari masa lampau yang turun-temurun dengan tujuan-tujuan tertentu. Oke, kalau secara general kamu mempercayai adanya mitos-mitos atau enggak? Enggak sih. Enggak ya. Bisa dijelasin alasan pastinya kenapa aku nggak perlu percaya mitos ini nih? Oke. Mungkin kayak tadi aku bilangin ya, aku nggak percaya karena pertama emang belum pernah merasakan secara langsung, dan yang kedua aku punya pikiran yang logis yang kenapa kita nggak boleh melakukan ini, kenapa kita harus melakukan ini. Jadi emang ada hal yang mungkin jadi apa ya, jadi ini mitos ini dibuat emang karena biar kita ya melakukan hal-hal baik aja sebenarnya. Ya contohnya sih kayak misal kita buka payung di dalam rumah, mungkin ada orang-orang yang percaya bisa bikin keluarga atau kerabat kita meninggal. Tapi kan secara rasional atau logika itu kalau misalnya kita buka payung di dalam rumah itu kan bisa, istilahnya kita bisa apa ya, kalau kita buka tuh bisa ngenain barang-barang yang ada di sekitar kita gitu loh. Karena ada beberapa kali pernah mengalami dan ternyata kejadian, tapi ada juga yang saya mengalami tapi ternyata nggak terjadi apa-apa ya, kayak gitu. Kalau mitos-mitos seperti itu saya sendiri sebenarnya nggak percaya. Cuman untuk lebih menghargai aja, ya tetap dilakukan. Oke, kalau kamu nggak percaya, bisa jelasin dong alasannya apa yang membuat kamu nggak percaya dengan mitos-mitos itu tadi? Ya contohnya aja kalau habis dari kuburan harus cuci-cuci. Kalau di logika ya emang di kuburan kan tanah lapang, terus mungkin banyak angin, kotor, jadi ya mending cuci-cuci. Oke, boleh diceritain tuh yang mana yang bikin kamu percaya dan yang mana yang bikin kamu nggak apa-apa tuh? Kayak misalnya yang mimpi gigi copot itu. Dulu pernah mimpi gigi copot gitu, terus karena kan kalau kayak gitu kita pasti udah pernah denger ya mitosnya. Terus pasti bangun tidur terus langsung kepikiran, overthinking kayak gitu. Terus kayak nggak berani cerita sama siapa-siapa juga. Tapi ternyata malah beneran gitu kejadian, ada anggota keluarga yang meninggal. Ada nggak sih contoh lain yang bikin kamu percaya tentang mitos-mitos itu? Maksudnya kayak gini nih, kayak kalau kamu benar-benar ngerasain
dan oh ternyata mitosnya emang gitu ya, aku jadi percaya itu. Kalau aku pribadi sih belum pernah ya bisa mempercayai itu sendiri atau enggak. Cuman kebetulan kanan kiriku karena orangnya mempercaya seperti itu jadi ikut percaya. Karena ya ada tetanggaku itu dia habis kerja di Bali lama, terus pulang dalam keadaan sakit itu udah diobatin dengan medis, dengan non medis tetap nggak bisa. Akhirnya ada salah satu orang pinter gitulah bilang bahwa orang ini tuh melakukan kesalahan waktu bekerja di Bali. Setelah dari orang itu ngasih tahu ke orang tuanya, salah satu caranya cuma mengikhlaskan. Akhirnya setelah diikhlaskan sama ibu kandungnya, anak itu, masnya itu langsung meninggal. Pernah juga mimpi lagi dan pasti kepikiran lagi dong karena kejadian gitu. Oh ternyata kok beneran ya kayak gitu. Terus ternyata ya udahlah coba diceritain sama orang-orang aja, tadi kayak gini aku mimpi kayak gini ternyata malah nggak kejadian. Kalau untuk pembuktian mitos-mitos yang udah ada belum pernah saya lakukan, cuman pernah sih kayak nendang sajen dulu, cuman ya emang karena nggak sengaja jadi nggak terjadi apa-apa. Takut nggak waktu nggak sengaja nendang itu? Sebenarnya takut dimarahin orang aja, nggak takut yang kenapa kalau gitu nggak takut, karena ya emang sengaja aja gitu. Ternyata nggak sengaja, jadi sengaja. Atau mungkin nanti kalau emang beneran itu sajennya dimakan ya nggak rapi aja, berantakan. Kalau jadi pikiran sebenarnya enggak jadi pikiran sih, kayak ya emang jadi mindset aja sih. Kalau misalnya emang habis dari kuburan ya emang harus cuci tangan entah dari manapun ya, karena kan kita nggak tahu nih kita waktu nyekar nih megang apa aja. Dan misalnya kayak orang tadi misalnya dengan sajen ya karena itu kayak apa ya, kayak barang milik seseorang yang ya kalau misalnya kita nggak sengaja buat nendang atau nyentuh itu ya emang harus dikembalikan pada semula aja sih. Pamali apa sih? Pamali kayak misal anu ki Railo. Railo kan lho kayak Nggak percaya ya? Lebih ke nggak percaya sih. Percaya nggak percaya? Kalau itu ya percaya karena, tapi lebih kalau ke pamali itu menurutku lebih banyak ke logisnya sih mas. Aku nggak percaya karena pertama emang belum pernah merasakan secara langsung, dan yang kedua aku punya pikiran yang logis yang kenapa kita nggak boleh melakukan ini, kenapa kita harus melakukan ini. Kayak nyapu harus bersih, jangan keluar maghrib itu ya karena gimana ya, nek nyapu nggak bersih ya tanggung juga tuh mas, makanya kan biar caranya ya bersih. Terus jangan duduk depan pintu ya karena fungsi pintu itu kan buat keluar masuknya orang juga. Mungkin kalau pamali banyak ke logisnya aja sih kalau aku. Ya yang namanya kayak melangkain kepala orang kan merupakan hal yang tidak sopan. Terus kayak duduk di depan pintu juga menghalangi orang buat lewat. Sama sebenarnya hal-hal itu tuh sebenarnya ada penjelasan logisnya mungkin kita bisa terima gitu loh, kayak itu dari kayak wejangan mungkin sesepuh kita atau orang tua dan nenek kita, biar ya kalau kita ngelakuin itu emang nggak baik sebenarnya. Ada hal-hal gaib atau hal-hal yang mungkin secara mistis bisa mempengaruhi kita, sebenarnya lebih ke ya ini wejangan baik aja. itu tuh ada manfaatnya nggak sih buat kehidupan? Sebenarnya itu kayaknya nggak ada manfaatnya sih. Untuk manfaat dari pamali ada, jelas ada. Cuman ya itu lebih kita saling menghargai aja. Ya lebih sopan, lebih menghargai satu sama lain. Ya bermanfaat buat kita, buat mengantisipasi agar kita lebih berhati-hati agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Pasti sih, itu pasti ada sih. Misal di Gunung Lawu nggak boleh mendaki pakai baju hijau, karena memang geografi Gunung Lawu kan didominasi warna hijau atau pohon. Apalagi kalau hilang pakai warna baju hijau pasti susah ditemukan. Ada kayak contohnya misalnya kita ke pantai nih, kita nggak boleh pakai baju hijau, terus kita nyapu kalau nyapu harus bersih karena nanti takutnya suaminya brewokan. Kalau misalnya orang zaman dulu ngasih tahu tentang kayak gitu tuh biar orang-orang yang dikasih tahu itu lebih bisa memaknai ataupun nggak melanggar hal-hal yang kayak gitu loh.
Soalnya kalau cuman kita kasih tahu pasti orang Indonesia tuh orangnya ngeyel. Yang itu tadi kan kita jadi bisa berjaga-jaga biar ya kalau misalnya amit-amitnya, kalau misalnya kayak ke pantai tadi itu nggak usah lah pakai baju yang warnanya mirip-mirip sama air laut, karena itu nanti kalau misal amit-amit kalau ke bawah ombak kayak gitu kan jadi lebih susah untuk dicari. Walaupun banyak orang juga yang naik ke laut pakai baju juga selamat-selamat aja juga. Ya sebenarnya itu kembali ke kita juga sih. Intinya kamu memang aturannya gitu, kalau mau nantang ya silahkan, tapi kalau ada apa-apa ya udah tanggung sendiri gitu aja. Karena dulu waktu SMP tuh pernah, nggak apa-apa ya ceritain. Karena dulu tuh waktu SMP pernah study tour ke Bali. Terus nggak apa-apa ya? Kok ketawa sih, Frit? Kan pernah study tour ke Bali, terus teman biasalah waktu SMP kan rebel ya, kayak udah diperingatin nih, hati-hati ya, yang lebih waspada ya, banyak sajen di tengah-tengah jalan atau di mana kayak gitu. Nah, tapi kan biasa kan anak-anak yang pengen nyoba-nyoba kayak gitu. Nah, mereka tuh iseng kayak nendang itu, sebenarnya nggak nendang sih, kayak lebih ke nyenggol dikit kayak gitu. Tapi itu sengaja. Terus ternyata mereka diikutin gitu loh, jadi kerasukan. Aku pernah beberapa kali naik gunung, terus yang menurutku agak-agak susah dinalar tuh ya Gunung Lawu sebenarnya, karena dari awal kita di pos pendakian itu memang sudah diberitahu ya sama guide-nya sana di tiketing itu, bahwa nanti setiap kita berhenti pasti ada burung jalak yang ikut berhenti juga. Terus temanku juga ada yang penasaran, nanya fungsinya apa. Fungsinya cuman sebagai penunjuk jalan. Terus oke lah, waktu kita berangkat itu kita masih ikut aturan karena memang tujuan kita biar sampai dulu. Jadi memang si jalak hijau ini tadi tuh setiap kita berhenti pasti dia ikut berhenti, setiap kita jalan dia pasti jalan tapi di depan kita, jadi dia menunjukkan jalan kita harus kemana. Memang jalannya seperti itu, cuman dia udah ada di depan kita. Terus waktu pulang kan ada salah satu temanku juga yang kurang percaya lah akan kayak gitu, cuman dia beraninya mempraktekkan ketika pulang karena memang sudah selesai dari pendakian. Waktu pulang sampai di pos 2 Gunung Lawu itu inget banget si burung jalak yang hijau ini tadi sama temanku dilempar batu, karena memang dia mau membuktikan bahwa gigi manuk tenan duto. Itu percaya nggak percaya, temanku itu jatuh ke jurang, cuman alhamdulillahnya nggak meninggal, cuman kakinya terseleo. Mungkin orang-orang dulu bikin mitos ya karena biar lebih cepat aja dan bisa diterima dengan baik langsung gitu loh. Maksudnya kan kalau misalnya kita masih tahu sesuatu dengan embel-embel mungkin gaib atau hal-hal mistis kan lebih bisa dipercaya ya mungkin. Jadi ya mungkin itu dibuat karena itu sih menurutku. Kalau kayak gitu kan ya ibarat orang Indonesia tuh lebih percaya tentang hal-hal yang berbau tentang makhluk halus lah istilahnya kayak gitu, tentang hal-hal yang horor. Memang nenekku tuh kan kental banget kejawennya itu. Memang dari awal ditekankan bahwa kayak kita kencing di luar kamar mandi aja lah, misal kepepet. Itu memang aku benar-benar harus meludah 3 kali. Aku nggak tahu persis itu fungsinya apa, cuman nenek itu selalu bilang kalau ya minta izin, permisi, karena memang yang kamu kencing itu pasti ada yang nunggu di situ. Intinya setelah kencing ya berterima kasih sama meludah 3 kali ya. Sampai sekarang masih saya lakukan kalau saya kencing yang mendadak di luar ruangan gitu. Tapi kalau bagimu sendiri, kamu mengikuti pantangan itu lebih karena takut efeknya atau karena sudah berarti sudah menjadi doktrin dari kecil, jadi kayak lebih ke ya cara berdoa sih. Aku lebih ke menghargai aja Mbak, karena ya bangsa mereka itu juga ada, sesama saling masih menghargai pun ya fine-fine aja sih menurutku. Jadi lebih ke menghargai adanya mereka karena itu pasti ada mereka itu.